Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah umum salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Husni Tamrin. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap DKM, mobil khusus Ustadz Zulkarnain, imam kita serta Bilal, segenap orang tua, dewan guru. Di sini ada orang tua kita Bapak Haji Adnan, Haji Saipudin aja, Haji Saipudin ada yang udah bosan dia mau politik ya. Bagus ngurusin masjid ya. Biasanya kalau ngurusin masjid godaannya perempuan, lah nggak percaya. Makanya Ustadz Zulkarnain tuh hati-hati ya. Bilang enggak, bercanda ini. Segenap orang tua kami yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Banyak betul ya Bu, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka sholat isya berjamaah, diteruskan sholat sunnah tarawih, Pak insyaallah nanti witir. Apapun itu, kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan tahun ini yang telah sedang Pak insyaallah akan kita lakukan, mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah wabil khusus buat DKM dengan segala kerendahan hati, mohon maaf terlambat hadir karena memang alhamdulillah ini fa bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi saya baru dapat anak ini ya. Jadi dari anak pertama kedua selingnya 13 tahun begitu ya. 13 tahun jadi girang betul begitu. Makanya rada terlambat baru pulang dari rumah sakit ya. Alhamdulillah sehat. Doain ya biar jadi anak soleh. Anak-anak kita juga semua begitu. Karena memang lumayan lama 13 tahun ya. Jadi bini grogi terus. Apalagi jadi bini ustadz. Takutnya si ustadznya kawin lagi begitu. Kadang-kadang sama calon caleg aja serem ya. Kalau lo bener ini ya. Ini ngomong-ngomong mati lampu ya. Tadi ya saya udah grogi ya, udah nggak naik, tapi nggak apa-apa saya pulang, amplopnya duluan ya. Jadi begitu ya. Biasanya kalau di kampung saya kalau mati lampu belum bayar. Tahu kalau di sini ya, enggak ya, di sini koslet ya, tuh ya. Jadi itu ya, ini takdir Allah ditulis Lauhul Mahfuz. Saya ngisi, saya janji dengan pengurus dan memang di warning, jangan lama-lama Ustadz kita belum pada ngopi. Ya sepakat saya begitu ya. Baik, jadi kalau ngomong anak bayi saya jadi ingat begitu. Jadi kan kalau kita kenal psikologi perkembangan anak itu melalui beberapa tahap, betul ya? Dari dia beranak begitu sampai umur 2 tahun, katanya itu namanya taraf oral begitu, taraf mulut. Taraf si bayi merasa yang namanya nikmat, yang merasa yang namanya bahagia
Yang namanya senang itu kalau apapun dimasukkan ke mulutnya, karena ini refleksi dari dia netek di puting ibunya. Ya, makanya sudah dipastikan kalau si bayi nangis itu pasti haus. Si bayi nangis udah pasti lapar. Makanya lagi bayi menjerit, jejelin aja tetek begitu. Biasanya dia diam. Jangankan bayi, kadang-kadang laki ibu kalau dia ngamuk jejelin aja begitu. Insya Allah dia berhenti begitu ya ngambeknya. Ini namanya tahap oral, karena refleksi dia menetek di puting ibunya. Jadi dia menyangka yang semuanya namanya enak kalau dimasukkan ke mulut. Ya, kalau disuruh jalan dia akan meraih apapun benda untuk dimasukkan ke mulutnya. Kadang-kadang kalau nggak ada benda yang dimasukkan ke mulutnya, dia kenyot sendiri jempolnya. Ini refleksi bahwa dia menyangka yang namanya enak, yang namanya senang, yang namanya bahagia kalau dimasukkan ke mulut. Ini yang disebut taraf oral. 3 tahun, 4 tahun, atau wallahu alam kurang lebih segitu, tahapnya berpindah lagi dari tahap oral ke tahap anal. Tahap si anak merasa nikmat ketika dia mengeluarkan sesuatu pada dirinya. Oh, kok gua keluar sesuatu? Makanya jangan heran kalau ngelihat anak sendiri berlama-lama di kamar mandi hanya untuk memainkan kotorannya. Ini namanya tahap anal. Lebih tua lagi, menjelang persiapan dewasa 5 tahun lah ya, namanya tahap genetikal, tahap alat kelamin. Dia merasa enak ketika menyentuh kelaminnya. Makanya jangan heran kalau punya anak yang umur 5 tahun, 6 tahun sering memamerkan kemaluan kepada emak dan bapaknya. Boleh jadi sering diadu dengan kawan-kawannya. Kayak kita dulu ya, kan sering ngadu pedang tuh sama teman. Dia merasa kalau disentuh dia nikmat. Ini namanya tahap genetikal, tahap penjelasan persiapan dewasa. Baik, kata orang-orang psikolog bahwa perkembangan ini sifatnya material, sifatnya konkret. Jadi harus sesegera mungkin. Lapar, jejelin, kasih makan, begini dan begini. Semakin tua seseorang, 15 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60, itu kebutuhannya berubah menjadi abstrak. Dan piramida tertinggi mengabstrak betul. Saya ingin dihormati loh, saya ingin dilihat siapa gue ingin dicintai, saya ingin mencintai. Abstrak, nggak kelihatan. Beda dengan taraf 3 perkembangan tadi, jelas dan konkret. Tapi semakin tua seseorang biasanya kebutuhannya semakin mengabstrak. Dan piramida tertinggi atas kebutuhan manusia dewasa adalah kebutuhan dia akan spiritual, kebutuhan dia akan Tuhan. Nah, Tuhan maha goib, jadi semakin nggak kelihatan. Baik, apa kaitannya dengan puasa? Begini, kalau ada orang umurnya 40 tahun, ada orang umurnya 50 tahun tapi orientasi hidupnya di tahap oral, anal dan genetikal, psikolog menganggap bahwa ini orang terlambat masa fiksasi namanya. Terlambat masa dewasanya. Dia masih bocah, umurnya aja tua tapi jiwanya masih muda, begitu katanya. Kalau orientasi hidupnya masih oral, anal dan genetikal. Ustadz, saya kalau nggak kerja makan apa? Ustadz, saya kalau nggak ngandelin nyender kepada jenderal gitu saya nggak dilihat orang. Ini kata psikolog, ini orang terlambat masa dewasanya. Dia menyangka yang namanya hidup itu masih apa yang harus dimasukkan di mulutnya. Baik. Saya mondok di Jawa Timur begitu. Ada nenek-nenek kaya betul, Bu. Kaya betul. Tapi anehnya kok bajunya rombeng, compang-camping. Dan bahkan masih bersusah payah nyari makan di pinggir kali. Ngerobok begitu nyari duit. Nyari apa? Nyari ikan untuk lauk sehari-hari. Singkat kata mati nih nenek. Pas mati dilihat di bawah bantalnya kok banyak tumpukan duitnya. Lihat lemarinya kok banyak baju-baju bagusnya. Kenapa nggak dipakai? Nah, orang psikolog menganggap bahwa ini nenek contoh orang yang terlambat masa dewasanya. Dia berhenti di taraf anal. Dia senang hanya melihat doang. Itu kan tanah gua tanah gua nih. Itu kontrakan gua. Orang-orang seperti ini terlambat masa dewasanya. Itu kan kolam renang gua. Jadi dia hanya berfokus kepada harga spring bednya. Gue beli spring bed 15 juta, bukan pada tidur nyenyaknya. Itu kan punya gua, itu punya gua. Ngelihat nominal dalam tabungnya senang, hidupnya tenang. Ngelihat nol nambah tenang, bingung. Nah, ini katanya terlambat masa fiksasinya. Di puasa, satu metodologi yang Allah beri, yang Nabi suruh puasa. Bu, cucur enak banget cucur, ya. Onde-onde, waduh enak betul. Kalau kita makan cerot begitu muncrat. Tapi siang hari nggak boleh, ya. Siang hari nggak boleh. Kelapa muda kita senyot tengah hari bentet jam 12 enak betul.
Tapi di tengah-tengah hari bulan puasa nggak boleh. Seakan-akan agama pengen bilang, "Oi, orientasi hidup kamu bukan hanya di orang. Berhenti kamu, berangkat di masa taraf dewasa kamu. Jangan di kanak-kanak kamu." Bu, istri kita halal, kita senggaman. Pak, tapi siang hari seakan-akan Islam pengen bilang berangkat kamu dari taraf genetikal kamu, anak-anak kamu menuju pendewasaan secara spiritual. Jadi puasa salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah adalah ingin membentuk manusia dewasa, manusia yang dewasa secara spiritual, bahwa kehidupan kita, kebahagiaan kita bukan dibarometri seberapa banyak yang masuk ke mulut kita, seberapa banyak harta yang kita milih, tapi lebih kepada kebutuhan spiritual, kebutuhan akan Tuhan. Baik, ini hari keberapa? 25 ya. Kita masuk 10 malam yang akhir, yang Nabi sebut bahwa carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Tadi bagus doanya ya. Datanya sahih. Siti Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku menemukan malam yang begitu mulia, lebih baik dari 1000 bulan, apa yang saya doakan?" Begitu kata bini Rasulullah SAW. Lalu abangnya, lalu suaminya Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan, "Neng, kalau lu nemu malam Lailatul Qadar, doalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Fi ba'di riwayah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa fi ba'di riwayatil akhar, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kemaafan dan keafiatan. Sehat belum tentu afiah, Bu, tapi afiah sudah pasti sehat. Jadi orang sehat belum tentu afiah, tapi afiah sudah pasti sehat. Afiah apa sih Ustadz? Afiah itu berfungsinya seluruh organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diarahkan kepada Allah. Afiah itu namanya. Menarik, Rasulullah ngajarin sedikit saja, singkat, seperti ciri khas doa-doa Rasulullah. Doa Rasulullah itu pendek-pendek, nggak ada yang panjang-panjang. Bahkan dalam kitab tasawuf, paling panjang doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran akhir surah Al-Baqarah. Ya, itu paling panjang, 7 kalimat. Makanya wali Allah kagak pernah, jarang doa lebih dari 7 kalimat. Karena sesuai teks bahwa paling panjangnya doa dalam Quran adalah surah Al-Baqarah yang terakhir tuh. Rabbana la tu'akhidna ila akhirih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Diajarin, Neng, kalau lu dapat malam Lailatul Qadar, mintalah maaf kepada Allah. Bapak, kalau kasus yang sama dibenturkan kepada kita, ada bini kita nanya begitu, "Bang, apa yang saya doain kalau saya nemuin malam 1000 bulan yang tidak semua orang dapat nemuin, yang bahwa itu malam spesial, bahkan boleh dikatakan upah dari sebulan kita nahan lapar dan dahaga?" Pasti kita akan ngajarin orientasi yang dapur. Doa aja, Neng, biar dapur kita ngebul terus tiap hari 100 tahun begitu ya. Doain, Neng, biar mobil kita nambah. Doain, Neng, biar kita pada sehat. Doain, Neng, biar tanah kita nambah. Begitu pasti doanya gitu. Tapi Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi bilang, mintalah kepada Allah kemaafan. Bapak, saya tidak membahas Lailatul Qadar yang masyhur kita pahami, karena memang datanya jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada dua kutub ulama besar beranggapan bahwa tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Baik, yang muktamad tentu Ramadan, yang lebih muktamad lagi tentu 10 malam yang akhir, yang kuatan lagi tentu 10 malam yang ganjil, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ulama yang tidak muktamad tapi layak kita renungkan. Dalam konteksnya tanazzalul malaikatu waruh, ada ayat lain yang harus direnungkan, kata ulama begitu. Baik, ayatnya mana? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan saya Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, jaga imannya, istiqomah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Istiqomah itu artinya bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kadang-kadang takwa kita bawa di masjid doang, pas di rumah kita lepas takwanya. Kita hubungan dengan istri, takwa kita nggak bawa. Ketika kamar mandi, takwa kita nggak bawa. Apa contohnya? Kencing masih diri, ya Robbana, kencing berdiri, ngaku pengikut Nabi Muhammad, bertahun-tahun kencing diri, ya Allah. Nggak usah ngomongin tahajud 1000 rakaat, kencingnya masih diri. Ini bawa takwa.
Kata Allah, barang siapa yang bilang Tuhan saya Allah, lalu dia istiqomah. Ini lihat, tatanazzalu alaihimul malaikat. Turun juga dalam konteks turun. Malam Lailatul Qadar juga malaikat pada turun bilang salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada ulama berdasarkan ini ayat menganggap bahwa Lailatul Qadar itu suasana. Ya, jadi jangan terjebak kepada literal, tapi pada esensi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu suasana. Makanya ada pendapat, ada nih ya, yang berpendapat Lailatul Qadar bisa turun kapan saja. Mau di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Tapi catat ya, yang kuat itu di Ramadan 10 malam terakhir. Cuman ulama menganggap potensi mendapatkan suasana yang mendapat merubah hidupnya 180 derajat dari bergajulan sampai kepada lebih baik dari 1000 bulan, memang boleh jadi di bulan suci Ramadan. Makanya kenapa di akhir Ramadan kok kita sedikit melankolis begitu ya? Gampang nangis, gampang kesentuh, begitu kata. Emang itu yang kita rasain, begitu ya, setelah di ujung-ujung. Makanya boleh jadi Ramadan, nuzulul Quran di luar Ramadan terjadi begitu. Dia suasana saja, keadaan yang dapat merubah hidup dia dari bergajulan begitu menuju hidup yang lebih baik dari serabut bulan. Baik. Di 11 Hijriah kurang lebih, saya kutip dalam sebuah literatur sufi, ada orang demen main perempuan. Akhirnya ada yang dia incar satu rumah. Dia tahu lakinya kagak ada. Dia mau intip ini perempuan. Ngendep. Dia naik tembok. Dia dengerin tuh perempuan yang mau dia intip lagi nyanyi. Dia deketin lagi. Ternyata bukan lagi nyanyi, tapi lagi ngaji Al-Quran. Yang dibaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsyaha qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsyaha qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Getar badannya begitu, seakan-akan ayat itu dipukulkan ke dadanya. Bercucuran air matanya, keringat dinginnya keluar. Ingat dosa-dosa, ya Allah, umur udah segini, saatnya kembali. Gua nggak ingat bakal kembali. Itu ayat seakan-akan dipukulkan. Nangis senggerung-gerungnya dia. Akhirnya dia sholat tobat. Akhirnya berubah hidupnya yang tadinya bergajulan, akhirnya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa dia? Syekh Imam Fudail bin Iyad, sufi besar di abad 11 Hijriah. Baik, ada anak muda nyari-nyari. Mau kemana lu? Bawa golok begitu, bawa pedang. Sangar betul ini orang. Ditanya mau kemana lu? Mau ke rumah Muhammad. Ngapain? Gue pengen matiin tuh orang. Emang ngapa? Udah menghina agama kita, udah jelek-jelekin Tuhan kita. Gue mau matiin tuh orang. Kata tuh orang, ngapa mikirin Nabi Muhammad? Orang ade lu yang perempuan aja ngikut. Yang bener lu. Iya, jagoan nih dia. Akhirnya bukan Muhammad yang bakal gue penggal palanya, tapi adek gue dulu, keluarga dulu, gue yang gue urusin. Balik ke rumah adeknya, diketuk pintu. Singkat kata, itu kan suaminya ditempeleng. Itu adeknya lagi baca Quran. Apa yang lo baca? Kata, Quran bang. Singkat kata diambil, sini gue lihat. Begitu katanya, dia buka, dia baca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samatil ula ar-rahman alal arsyistawa. Dia ulang lagi, Toha. Getar badan, bercucuran air matanya, keringat dingin turun satu-satu. Ya Allah, ini bukan kata Muhammad, ini pasti pencipta langit. Di mana Muhammad? Mau ngapain bang? Gua mau masuk Islam. Dialah singanya singa, Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada maling ayam di kampung, ketahuan, dikejar-kejar, maling, nguntep di bawah langgar. Kalau di luar Jawa namanya surau, atau di Jawa atau di luar Pulau Jawa surau, nguntep di bawah surau. Musolanya panggung, nguntep biar nggak ketahuan nyolong ayam. Subuh datang, muadzin mengumandangkan adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja bu, merinding badan. Ingat dosa-dosa, ya Allah, bangor betul.
dikit lagi mau kembali, bercucuran air mata. Akhirnya minta pulang, lari, minta sama ayahnya dimondokkan ke Mekah, pulang jadi ulama besar Sumatera Barat, Syekh Jamil Jambek namanya. Jadi boleh jadi momen itu lebih berpotensial di akhir-akhir bulan Ramadan. Boleh jadi waktu ngelihat anak, ya Allah, anak udah pada gede, ya Allah udah punya cucu, saatnya gue serius iktikaf. Lebih cepat suasana. Jadi boleh jadi ada ulama yang berpendapat dalam konteks turunnya malaikat adalah di luar Ramadan, tapi Ramadan lebih cepat lagi. Potensi itu kita kan, makanya kalau malam takbiran air mata kayaknya menetes aja. Hati-hati ya kalau kita nggak, jarang keluar air mata. Itu ciri-ciri hati keras itu nggak pernah keluar air mata. Nah kalau bapak ibu pengen tahu hati gue lembut apa kasar sih, lihat aja sering keluar air mata apa kagak. Kalau orang baca Yasin, orang baca Quran, apakah getar gitu? Allah yang bilang wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi tanda iman itu kalau hati kita bergetar gitu, merinding. Kalau ada orang ngaji merinding berarti imannya kuat. Baik, terakhir, konon malaikat yang bakal turun di malam Lailatul Qadar itu kan waruh, dalam tafsir Jalalain itu adalah malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Konon yang ngancem betul, pengen turun nemuin manusia-manusia di bumi yang sering ngelakuin kerjaan yang orang langit tidak bisa melakukannya. Dia pengen banget salaman begitu, bilang salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Yang pertama, yang sering ngelakuin cuman orang langit nggak bisa. Di dunia manusia pada bergelimang dosa, akhirnya ingat baca istighfar. Ya Allah, dulu bangor betul, bercucuran air matanya karena takut akan azab Allah. Malaikat tuh pengen nemuin orang-orang kayak begini, karena orang langit nggak bisa berbuat dosa, nggak bisa banyak-banyak istighfar dalam tanda kutip ya. Dia pengen nemuin di dunia yang banyak gerimang dosa, tapi mau taubat, mau kembali. Boleh jadi masa lalu kita penuh dengan gelap begitu, tapi kita melihat secercah cahaya. Nah, lalu kita banyak istighfar sambil meneteskan air mata. Bahkan ada 7 golongan yang bakal dinaungi, salah satunya rajulun zakarullahu khalian, laki-laki yang zikir di tengah malam lalu bertetesan air matanya ingat dosa-dosa masa lalu. Nah, malaikat pengen nemuin salamun hiya hatta matla'il fajr. Temui malam malaikat Qadar dengan banyak-banyak istighfar. Makanya Nabi Muhammad ngajarin bininya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni saya, maafin. Banyakin istighfar. Temui malam malaikat Qadar dengan istighfar, dengan tadarus Al-Quran. Lihat tadarus Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena erat kaitannya orang yang dapat Lailatul Qadar dengan orang yang tadarus Al-Quranul Karim. Iktikaf, zikir, tadarus, dan temui dia semua ibadah yang nuansa yang vertikal. Yang kedua, saya percepat, perjanjian gak lebih dari 30. Kedua, manusia yang bakal ditemui oleh malaikat Jibril dan orang-orang langit pengen salaman betul sama orang bumi, kangen pengen ketemu. Salamun apa? Orang-orang bumi yang pada kaya tuh, yang duitnya banyak, pada bagi-bagi THR, pada bagi-bagi duit sama mustadafin, sama orang miskin, sama orang susah. Nih gue bagi duit. Orang langit nggak bisa bagi-bagi THR, orang langit nggak bisa bagi duit. Makanya dia pengen turun nemuin orang-orang kaya yang sakhi, yang dermawan, pengen bilang salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau bapak tidak bisa begadang di masjid karena besok mau ke kantor, berbagi bahagialah dengan mustadafin. Insya Allah malaikat akan menemui anda dengan bilang salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya Idul Fitri, mohon maaf, Ramadan itu akhirnya kudu bayar zakat. Seakan-akan pengabdian kita secara vertikal dianggap percuma kalau nggak ada pengabdian kita secara sosial. Surga pintunya ada 8 ya. Makanya ada yang nggak bisa tahajud, nggak bisa karena besok kerja Ustadz. Ya, berbagilah dengan sesama. Bilang ini zakat saya, ini lebihnya, ini buat beli baju, ini buat anakmu. Insya Allah malaikat akan menyalami anda. Salamun hiya hatta matla'il. Terakhir nanggung ya, nanggung. Nah, ini mau bayar zakat. Nah, bayar zakat ke masjid saja ya. Ya Bu. Ya. Ustaz, apakah boleh saya bayar zakat langsung? Boleh aja.
tapi subjektifnya. 8 asnaf itu salah satunya adalah amil. Walaupun ikhtilaf para ulama apakah pengurus masjid bisa disebut amil, apapun itu bayar di masjid dah ya. Jadi besok bayar zakat ke masjid, mau zakat mal apa yang badan. Kenapa subjektif? Contoh, ibu punya tetangga dua-duanya susah, dua-duanya miskin. Nah, yang satu sering negor ibu, sering senyum mulu. Bu Haji mau kemana? Miskin tapi ramah. Yang satu nggak pernah negor orang, yang satu cemberut aja. Kira-kira kalau ibu disuruh milih bayar zakat, ibu bayar kemana? Yang negor. Dia negormu yang mana mah asam mulutnya, ngeliat orang aja, begitu ya. Pasti. Nah itu subjektif pandangan itu. Paham? Boleh jadi yang nggak pernah negor orang lebih lapar dibanding yang murah senyum. Boleh jadi yang nggak pernah senyum nggak berak-berak, ya. Karena nggak ada yang dimakan, jadi mules saja begitu. Nah, waktu ibu ngasih duit ke masjid, orang masjid nggak ngeliat tuh dia rajin senyum apa kagak, begitu ya. Makanya kasih ke masjid. Ini tadi mati lampu, itu udah indikasi bayar zakat ke masjid. Lah bener ini, biarin dah, abis ini kan gue pulang, kan gitu ya. Jadi bayar ke masjid, bilang ini zakat bini saya, ini wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat barokah fiddin wa dunya. Minta Fatihah ya, buat anak dan juga anak kita niatin ya. Kata Nabi kalau doain saudaranya yang ikhlas, nanti ada yang malaikat ada yang ngomong walaka bimithli. Hadisnya sahih, walaka bimithli. Lu juga. Makanya Bu, kalau pengen anak kita cerdas, rajin-rajinin doain anak orang. Ya Allah, anaknya biar soleh. Ada malaikat yang doain, anak lu juga. Tapi kalau kita sering nyumpain anak orang, malaikat nyumpain juga. Biar dia nyungsep, anak lu juga. Begitu kalau kita nyumpain anak orang. Baca Fatihah, mudah-mudahan putra kedua saya jadi anak yang soleh, sehat badannya begitu, usianya panjang dalam to'ah, orang tuanya menjadi qurrata ainin. Ya, ini kan mufrad ya. Kalau qurrata ayun jamak. Satu. Jadi menjadi qurrata ainin lin nabi, bagi nabi wa walidayhi, dan juga orang tuanya dan juga anak-anak kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Ustadz Imam, saya masih kurang kan ya. Dulu saya ingat betul almarhum. Berapa tahun yang lalu ceramah Ustadz, ceramahnya habis Isya almarhum, sekarang kan putranya. Kenapa kok habis Isya Ustadz? Habis rakaat 8 pada bubar, banyak Wahabi, begitu dia kata. Benar. Sekarang berarti nggak ada udah ya? Ya nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Musti Tamrin yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pengumuman yang pertama, pada hari Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021 akan ada ceramah Ramadan salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haikal Hasan. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa datang untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman yang kedua terkait dengan traumol salat tarawih. Pemasukan pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp1.025.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2021 pemasukan sebesar Rp784.000. Alhamdulillah. Kita doakan para jamaah yang telah menginfakkan sebagian besar hartanya ke Masjid Al-Murtado ini agar mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.